Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Isya Masjid Sabil Huda Purnamandala wa sahbihi yang insyaallah dimuliakan Allah. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Desember atau 15 Jumadil ya. Kita lanjutkan pengajian kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya marilah sama-sama kita meluruskan niat kita kembali, karena niat yang bersih akan mengantarkan kita kepada suatu pahala yang sangat luar biasa. Salah satu di antaranya yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Man istama'a qaumun fi baitin min dunillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Imam Asy'uti menyatakan hadis ini sahih, demikian pula ditahqiq oleh Al-Albani juga mengatakan hadis ini sahih. Jadi niat kita adalah kita berkumpul di sini di masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan niat yang bersih. Karena apa? Karena kita mau apa? Di sini satu, yang pertama berkumpulnya kita karena yatluna kitaballah. Kita akan membaca ayat Al-Qur'an. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan kita akan mempelajari, tadarus, saling belajar, saling membaca di antara kita. Jadi kalau kita berkumpul di masjid ini karena ingin membaca ayat-ayat Allah, kemudian mempelajarinya, maka yang terjadi apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka as-sakinah. As-sakinah itu artinya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kita akan dinaungi atau diliputi dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat meliputi kita. Dan yang paling dahsyat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kita akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk yang ada di sisinya. Bayangkan saja ini. Jadi kalau kita berkumpul di masjid, niatnya bersih karena ingin tilawah Al-Quran dan kemudian mempelajarinya, maka ada 4 hal yang akan kita dapat. Yaitu yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian kita diliputi atau dicurahi dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan kita diliputi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan membanggakan kita di antara makhluknya di sisinya. Maka mari kita yang pertama kali bersihkan niat kita dulu. Semoga dengan niat yang bersih ini menjadikan apa yang kita lakukan nanti adalah sesuatu yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin telah membaca atau telah mengkaji sedikit dari apa yang nanti akan terjadi pada hari kiamat, ya, yang akan terjadi pada hari kiamat, yang akan terjadi pada saat kita di kuburan. Di kuburan itu kita akan dites. Kata Nabi SAW, siapa yang lolos tes di kuburan itu, maka yang sesudahnya lebih mudah. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalau misalnya tidak lolos, maka yang sesudahnya itu lebih susah. Kita baca dulu sebuah hadis yang di hadis sahih
yang banyak diriwayatkan oleh para ulama dan ditahqiq oleh para ulama juga, itu adalah dalam sebuah hadis yang bunyinya seperti ini. Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berkata raditu billahi rabba, mari kita sama-sama baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah wajabat lahul jannah. Maka wajib baginya untuk masuk ke dalam surga. Hadis ini sangat banyak diriwayatkan oleh para ulama dan ditahqiq yang terakhir oleh Muhaddits Al-Albani rahimahullah itu sebagai hadis sahih. Dan hadis ini sebaiknya kita baca tiap pagi dan sore, ya, 3 kali. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, maka baginya hak untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah sudah ridho menjadikan Allah sebagai Rabb? Sudah? Semuanya? Sepakat kita? Ya. Moga-moga Allah meridhai kita. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu ridho Allah menjadi Tuhan kita? Sementara saya berpendapat banyak Tuhan selain Allah. Ya, Masya Allah. Kemarin kita telah ingat pelajaran yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT. Allah memperkenalkan diri dengan sifatnya, yaitu Yakhluq atau namanya Al-Khaliq. Itu tercantum dalam surat yang pertama kali diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 7. Jadi Roh itu kalau singkat kata adalah yang kita jadikan Tuhan. Banyak penjelasannya tapi tidak terlalu panjang. Intinya Roh itu adalah yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita hormati dan seterusnya dan seterusnya. Yang kemarin kita itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Dialah Roh. Nah, pertama, setelah kita mengetahui bahwa banyak Tuhan selain Allah, maka Allah tunjukkan kepada kita, ini Tuhan yang harus kamu jadikan Tuhan itu siapa? Kan gitu. Yang dijadikan Tuhan, yang sebenar-benar Tuhan, yang harus sebenar-benar kalian sembah itu siapa? Yang pertama adalah satu, yaitu yang menciptakan. Langsung kita bangun lawannya. Yang kita bangun lawannya. Maka yang hak yang menciptakan, yang diciptakan batil. Yang hak yang menciptakan, maka yang diciptakan batil. Yang hak yang menciptakan yang asli, yang diciptakan palsu. Yang hak yaitu Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan. Sedangkan yang diciptakan walaupun disembah oleh seluruh makhluk, maka dia tidak memiliki sifat ketuhanan yang paling asasi, yaitu apa? Menciptakan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu harus yakin kalau ada Tuhan yang bisa menciptakan selain Allah, kita bisa tandingkan. Kan gitu kan? Tapi ada tidak? Kalau tidak ada berarti seluruh Tuhan semuanya sudah gugur, sudah batil. Karena apa? Dia kehilangan sifat yang paling asasi, yaitu menciptakan. Nah, ini sebetulnya pelajaran yang paling asasi, tapi banyak ustaz-ustaz tidak menyinggung ini. Kurang ngeh istilahnya sebenarnya. Sudah tahu. Maka begitu ada Tuhan yang menciptakan selain Allah, kita bisa bandingkan. Tapi nyatanya tidak ada yang menciptakan. Nanti dalam Al-Quran kita bisa lihat orang-orang kafir pun itu mengakui, beriktiraf dalam bahasa, mengakui bahwa kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Sampai anak-anak kecil juga itu kan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan.
Karena memang itu tidak mungkin dipungkiri. Maka kalau ingin berdiskusi dengan orang ateis, pakai ayat penciptaan. Saya pernah punya teman satu kelas, dia itu orang ateis, dia orang Korea. Tapi ngomongnya pakai bahasa Arab kurang lancar, saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi dia tidak mempercayai Tuhan. Baik, kalau kamu tidak percaya Tuhan itu hak kamu, tapi apakah kamu tercipta dengan sendirinya? Itu di dalam Al-Quran ada. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu pertanyaan dari Allah SWT seperti itu. Apakah mereka itu tercipta dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Kalau yang berada di kelas-kelas, sekolah-sekolah itu kan kita tercipta dari suatu Big Bang gitu ya. Kemudian dengan itulah terjadilah sesuatu dengan sendirinya. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Maka yang teman saya tadi Anda tahu apakah dia bingung atau penjelasan saya kurang jelas karena bahasa Inggris saya kurang bagus, bahasa Arab dia juga kurang bagus, jadi pas ya. Jadi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqas samawati wal arda la yuqin. Itu di dalam surat Al-Anbiya seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, masalah penciptaan ini merupakan satu hal yang paling pertama kali pada saat kita berbicara tentang masalah Tuhan. Kenapa kita ridho sebagai apa? Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita karena salah satu yang pertama adalah menciptakan. Maka kita lihat dalam surat Al-Baqarah, dibuka surat Al-Baqarah ayat yang ke 20 ya, 20. Surat Al-Baqarah coba dibuka ayat yang berapa? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ya? 21. Mari kita baca bersama-sama, kita baca ta'awudz dulu. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung ayatnya. Ya rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang bisa diterjemahkan? Oh, silakan. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Setelah kita tahu bahwa yang menciptakan kita Allah, maka kita harus menyembah Allah. Dan Allah menciptakan kita juga menciptakan orang-orang sebelum kita. Dan makhluk-makhluk yang lain semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka di surat Az-Zariyat. Untuk apa Allah menciptakan kita? Kita buka surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Surat 51 ayat yang ke-58. Sudah ketemu? Ayat berapa? 56. Ya mau yang ada Qurannya dibuka Qurannya. Biar nanti Qurannya bersaksi bahwa kita membacanya. Tadi kan hadisnya gitu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Mereka membaca kitab Allah. Sudah ketemu? Ya. Saya bacakan dulu kemudian bapak-bapak ikuti. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Mari. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma wa ma uridu an yut'imun ma uridu minhum min rizqin wa ma
yang baca terjemahnya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dia bertanggung jawab terhadap makhluknya. Allah bertanggung jawab. Maka maaf nih bapak-bapak, kalau saya ajak pergi ke restoran, saya yang bayari, itu mana yang lebih hebat, yang bayari atau yang dibayari? Nah ini Allah Subhanahu wa taala minta makan atau sebaliknya? Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh kita memberi kepada dia. Maka Tuhan yang bertanggung jawab seperti itu. Maaf, adakah Tuhan yang dikasih makan? Banyak. Ada. Berarti itu Tuhan palsu. Paham ya? Itu kenapa kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Karena apa? Allah itu asli Tuhan. Yang betul-betul Tuhan itu Allah. Dia menciptakan kita, suruh kita beribadah kepada dia, tapi dia bertanggung jawab. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh dari kalian rezeki dan aku tidak butuh kalian memberi makan padaku. Justru innallaha huwar razzaq. Justru akulah Allah ya di situ. Sesungguhnya Allah Ar-Razzaq. Makanya saya pernah menerjemahkan buku tentang asma wa sifat. Itu ada 4 nama Allah yang tidak boleh dipakai oleh makhluk. 1 Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Razzaq, yang keempat Al-Khaliq. Jadi kalau ada nama itu harus pakai Abdul, ya, Abdullah, Abdul Razzaq, Abdul Rahman, Abdul Khaliq. Cuman ada orang suka manggilnya, saya pelawak dulu yang udah nanti dia panggilnya Khaliq, nggak boleh sebenarnya. Jadi harusnya namanya Abdul dipanggil. Makanya di Jawa Timur itu orang masih mending karena manggilnya Pak Gusdur. Jadi dipanggilnya namanya, bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang memberi rizki, Ar-Razzaq. Itulah kenapa kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Saya dulu punya kawan namanya Abdul Rahman, tapi senangannya orang manggil Pak Rahman. Ya saya sampaikan, kalau Anda memang bertauhid, kebetulan Ustaz di pondok, Anda tidak boleh senang dipanggil dengan Pak Rahman. Harus dipanggil dengan Abdul Rahman. Kalau Anda nggak suka nama itu, ganti nama Anda. Tapi keburu mati. Ya udah, tinggal pertanyaan sendiri dengan malaikat, diskusi. Ya. Kemudian begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama Al-Khaliq, yang kedua Ar-Razzaq. Dan yang ketiga ini syubhat ya. Syubhat atau syubhat? Yang membingungkan. Karena apa? Hari ini ada sekitar 3-4 miliar yang bingung. Tuhan saya juga Allah, tapi mereka ditipiskan di sini jadi Allah. Kemudian Tuhan saya juga menciptakan, dan Tuhan saya juga memberi rezeki. Ingat gak doanya ketika anak buahnya Nabi Isa, muridnya Nabi Isa mengatakan, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Kalian ingat gak doa itu? Dan kemudian Isa berkata, takutlah kalian kepada Allah. Kemudian Allah turunkan juga yang akhirnya mereka sebut dengan perjamuan terakhir itu adalah, tapi apa, Allah mengancam di situ. Fama yakfur ba'du minkum, ya kan? Barang siapa yang kufur setelah diturunkan makanan ini, maka akan diadab oleh Allah dengan adab yang luar biasa. Nah hari ini orang-orang itu bingung pada waktu menerjemahkan Ruhullah, pada waktu menerjemahkan kalimat Allah alqaha ila Maryam.
sekitar 3 atau 4 miliar hari ini bingung menyatakan Allah sebagai Tuhan yang satu. Paham? Paham gak itu? Siapa mereka? Mereka menjadikan Isa atau Yesus sebagai Allah atau anak Allah. Walayatulillah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak ada yang bisa sabar selain Allah. Sementara dia katakan dia mempunyai anak, tapi dia tetap memberi rezeki, dia tetap memberi kasih sayang. Kalau saya udah tak. Nah, mereka bingung. Akhirnya mereka mengatakan Tuhan kami juga Allah. Tapi kita mengatakan apa? Kita mengatakan apa? Kita buka surat Al-Kafirun. Kita baca bersama-sama. Udah hafal kan? Kalau hafal kita baca bersama-sama ya. Al-Kafirun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Posisinya ini sama seperti ketika Nabi SAW itu mengatakan bahwa aku menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang kalian sembah. Ya. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka menyembah Allah juga, maka kita katakan dengan ayat ini, kalian tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Lantas bagaimana kita menjawab syubhat mereka bahwa Allah itu satu? Kita jawab dengan, coba dibaca dulu artinya, silakan. Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Ya. Maka Nabi SAW kemudian ditanya, Nabi SAW itu sudah sholat atau belum? Belum. Siapa yang jawab sudah, siapa yang jawab belum? Kan pertanyaan sudah sholat atau belum? Siapa yang jawab sudah, tunjuk tangan. 1, ragu-ragu. 1, yang jawab belum? Belum tahu atau belum sholat? Belum tahu. Belum tahu. Ya. Surat yang pertama kali turun yang kita belajar apa? Al-Alaq. Di situ tidak ada perintah sholat. Tidak ada. Yang ada perintah sholat pada saat apa? Isra Mi'raj. Siapa yang menjawab Isra Mi'raj? Tunjuk tangan. Oh, ragu semua. Yang yakin lah, ini namanya bukan keyakinan. Kalau keyakinan bukan akidah. Kalau tidak yakin itu bukan akidah namanya, bukan tauhid. Perintah sholat itu sejak Isra Mi'raj atau sesudahnya atau sebelumnya? Sesudah Isra Mi'raj. Ya, siap. Yang bilang sebelumnya ada? Ya, saya pikir mau tunjuk tangan. Nah, ini berarti kita tidak paham sirah. Ya. Nabi SAW setahu saya itu diperintahkan sholat setelah ayat yang kedua turun. Apa perintahnya? Iya, ya ayyuhal muzammil. Terus qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila.
Perintah yang pertama itu tadinya apa? Untuk membaca. Perintah yang kedua untuk kum itu artinya apa? Bangunlah pada waktu malam. Maka pada waktu itu sholat malam itu wajib. Menjadi tidak wajib pada waktu turun ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Hukumnya langsung diganti menjadi nafilah. Maka yang wajib cuman sholat 5 waktu. Jadi Nabi sudah sholat atau belum waktu itu? Sholatnya di mana? Sholatnya di mana? Sholatnya di mana? Sampai dilempari tai, ditaruh batu, dipukuli, ditendangi, di mana? Ya? Depan Ka'bah. Sepakat? Atau di belakangnya? Di Ka'bah. Di dalamnya atau di luarnya? Jadi pada waktu itu sholatnya menghadap kemana? Baitul Maqdis. Jadi Rasul SAW sholatnya di sekitar Ka'bah. Kita nggak mempersalahkan, tidak mempermasalahkan menghadap kemana. Tapi yang jelas Rasul sudah sholat begitu ayat itu turun. Di Ka'bah waktu itu ada berhala atau tidak? Jadi Rasul menyembah siapa? Nah, orang-orang di situ marah. Kamu sholat di tempat kami, tapi tidak pakai aturan kami. Aturan kami kemarin apa? Aturan kami kemarin apa? Cuma suruh menerbitkan berhala sekali aja. Nanti kami akan dukung. Betul? Kamu mengatakan bahwa Tuhanmu bukan Tuhan. Kamu mengatakan kamu menyembah Tuhan sendiri beda dengan Tuhan yang kami sembah. Betul tidak? Nah ini makanya kalau kita tidak paham urut-urutan ayat turun dan kita tidak kaji seperti ini, maka maaf itu kita mempunyai tauhid tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena tidak dipahami. Mereka marah karena apa? Rasul sholat di tempat mereka yang mereka kuasai, maksudnya takmirnya mereka kan gitu kan. Apa arti takmir? Takmir kan yang memakmurkan masjid ini. Ketuanya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Lah kok kemudian ini ikut-ikutan sholat di situ, tapi mengatakan kami tidak menyembah Tuhan kalian. Nah, yuk mereka bertanya, yuk kowe iki nyembah sapa? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Allah Rabbi, tapi jawabannya pakai ayat. Kalau nggak pakai ayat, bukan temannya Pak Nuradi. Apalagi pakai WhatsApp. Kalau temannya Pak Nuradi itu dalilnya kenceng-kenceng. Apa? Kita bacakan. Kita bacakan tadi Pak? Ayat. Iya, ayatnya apa? Sudah tadi. Ayatnya Al-Ikhlas. Kita baca bersama, dah siap? 1, 2, 3, dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi sekali lagi yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga, siapa Tuhan kita? Jawabannya surat Al-Ikhlas. Ya, siapa yang bisa mengartikan tanpa melihat terjemahan? Katakanlah Ya. Katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu Esa. Allah itu Esa, Esa. Ya. Allah samad. Allah tempat bergantung dan Dia tidak pernah menyudah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tidak ada setiap pun yang menyamai. Masya Allah. Jadi Qul huwallahu ahad itu nilainya sangat luar biasa di sisi Allah. Dalam sebuah kesempatan ada sebuah pasukan diutus dan pemimpinnya itu selalu kalau ngimami itu membaca surat kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas. Kemudian sepulangnya ke Madinah ditanyakan oleh sahabat yang lain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan itu engkau jadikan imam dan dia setiap kali sholat itu mengimami dan selalu ditutup dengan Al-Ikhlas. Nabi tidak langsung menjawab, tapi tanyakan kepada dia kenapa dia melakukan itu. Kemudian kembali kepada Rasulullah, dia melakukan itu karena katanya dia cinta kepada Al-Ikhlas, karena itu adalah sifat dan nama Allah. Maka kalau kita berdoa dengan doa yang menyebut Ismul Azam ini, kata dalam hadisnya pasti dikabulkan doanya. Jadi dalam doanya begini, Allahumma inni as'aluka an asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebutkan doanya Pak. Antaghfirli dzunubi wa li walidayya innaka antal ghafurur rahim. Kata Nabi, sungguh telah diampuni dosanya 3 kali. Sungguh telah diampuni dosanya 3 kali. Jadi kalau ingin doanya kabul pakai Ismul Azam tadi, nama yang agung ini dari surat Al-Ikhlas. Bisa nggak doanya? Nanti saya share di grup ya dengan hadisnya. Jadi Allahumma inni as'aluka anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfirli dzunubi, atau doanya yang lain terserah. Misalnya yang mamat yang ingin naik pangkat, ya Allah supaya pangkatku naik, ya Allah supaya pensiunku 3 kali lipat dari gajinya, itu silakan. Yang penting doanya yang baik. Ya, itu seperti itu. Atau yang maaf nih kalau sudah tua-tua gini kan, ya Allah supaya sehat kan, itu bisa terus ke masjid, ngajinya rajin kan gitu. Itu terserah. Jadi doa itu kalau memakai nama Allah yang agung tadi, maka kata Nabi SAW dikabulkan. Dikabulkan. Jadi jawabannya gimana? Membalas syubhat atau keraguan yang dimunculkan oleh kelompok sebelah. Mereka juga mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Maka katakan Allah itu satu. Allah itu segala sesuatunya, makhluk itu bergantung kepadanya. Nah, kita katakan tidak beranak dan tidak diberanakan. Dan tidak ada yang serupa dengannya. Nah, tadi yang saya belum sampaikan, saya lupa. Jadi kata Nabi ketika mereka mengatakan bahwa dia membaca Al-Ikhlas itu karena dia senang, maka kata Nabi SAW, katakanlah cintanya dia kepada Al-Ikhlas menjadikan cintanya Allah kepadanya. Dalam hadis yang lain, cintanya dia kepada Al-Ikhlas menjadikan dia penduduk surga. Dan dalam hadis yang lain dikatakan jangan sembarangan dengan Al-Ikhlas karena dia sepertiga Al-Quran. Makanya tadi saya suruh baca 3 kali, sudah khataman ini. Makhluknya boleh kami kan nih. Aduh, jadi lumayan lah, ada keluar jahe. Cuma jahenya habis, ini pecah gelasnya. Ya. Jadi jawaban kita itu pakai surat Al-Ikhlas. Kenapa demikian? Nah, ini yang agak gak enak ya Bapak-bapak Ibu. Karena ilah itu atau dalam bahasa dalam ayat yang lain itu dalam surat Syura ayat yang ke-11 itu, kalau dalam surat Al-Ikhlas
Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tidak ada yang bisa menyamainya. Kalau dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, coba dibuka Asy-Syura. Surah itu surat yang ke-42 ayat yang ke-11. Dibuka. Nah, ini kita mulai membaca Al-Quran harus dibuka-buka ini supaya nanti Al-Qurannya bersaksi. Oh, dulu di Masjid Purnamandana saya pernah dibaca sama Pak ini. Surah ayat yang ke-11. Surat yang ke-42 ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Kita baca, saya baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari Laisa kamitslihi syai'un Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hari bukan 11 samawati wal ardh. Syura ayat Syura. Asy-Syura. Bukan Asy-Syu'ara. Asy-Syura. Surat 42. Enggak gitu. Iya. Ayat 11. Bagian akhir. Oh. Pertengahan ayat. Bukan dari awal. Oh iya. Pertengahan ayat. Ini yang saya baca bagian akhir. Enggak apa-apa kita baca. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau dalam surat Al-Ikhlas tadi lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau di sini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Coba artinya gimana? Yang terakhir aja dibaca yang terakhir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Iya. Paham ya? Nah, kemudian kemarin kita telah ingat Allah itu satu, sendiri, esa, tunggal, tidak mau diduakan, tidak mau disekutukan. Kemarin kita sudah ingat ayatnya, surat An-Nisa ayat 48 dan 116. An-Nisa 116 dan An-Nisa 48. Ayatnya hampir sama, di bagian depannya sama, belakangnya sedikit berbeda. Sudah ketemu? An-Nisa 48. An-Nisa 48 sudah ketemu? Sudah? Ini harus cepat ini. Buka-buka Qur'annya ini. Selama ini kan kita juz amma belum khataman. Nah, ini sekarang disuruh ngebuk buka-bukanya. Sudah ketemu? Mari. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Surat yang sama ayat 116. 116
coba menetapi apa yang dikatakan Rasul SAW, yaitu membaca ayat-ayat Allah bersama-sama. Kalimatnya yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Jadi kalau ada yang mengatakan ini aliran sesat, itu hadisnya ada. Jadi yang sesat siapa kan itu? Kalau tidak pernah buka Quran, itu aliran yang sesat. Sudah ketemu ayat 116? Kita baca bersama-sama. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah ini kalau membaca faqad ya, dal dengan dot itu maksudnya berbeda, maka dikolkolahkan dulu, dimatikan. Faqad dal dulu, baru masuk ke dot ya. Jadi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mari. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini sama seperti kalau kita nyopir di tanjakan belok, jadi ganti gigi. Nah, kalau belum lincah ya, maka kebanyakan orang Indonesia dalnya dotnya didalkan semua. Faqad dol ada pakai dal semua. Ini enggak boleh. Jadi Allah SWT tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan dirinya. Maka apa? Setelah kita bacakan tadi ayat surat dari Al-Ikhlas, maka kita sampaikan apa? Allah itu tidak ada yang serupa. Maka kalau mengatakan Allah itu punya anak atau Allah itu punya nama yang dari manusia, dia telah kafir. Yang mengatakan bukan saya. Kita buka di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Kita buka di dalam Al-Maidah ayat 17. Al-Maidah ayat 17. Sudah ketemu? Ya, kita baca, saya baca sendiri, nanti Bapak Ibu ngikuti ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Mari. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibna Maryam wa ummah. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih in arada an yuhlikal masih ibna Maryam wa ummahu wa
kita buka ayat 72. Kita bacanya sedikit aja ya. Sudah ketemu? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Itu untuk perwakilan agama samawi yang dibawa oleh Isa alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana dengan agama satunya? Yaitu Yahudi. Kita buka dalam surat At-Taubah ayat 30. At-Taubah ayat yang ke-30.
Sudah ketemu? At-Taubah atau Al-Bara'ah ayat yang ke-30. Sudah? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatil yahudu Jadi bacanya gini, Uzairun itu nun mati atau tanwin. Ketemu dengan di sini alif yang istilahnya harus dihidupkan, maka di Uzairun ibnu. Mari kita baca Uzairun ibnullahi. Ya, kita ulangi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Artinya orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, dan orang Nasrani mengatakan Isa atau Yesus itu anak Allah. Ini keduanya kafir atau muslim? Kafir. Ya. Siapa yang mengkafirkan ini? Dengan ayat yang mana? Dengan ayat yang mana? Dengan ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Ya. Jadi syubhat kita sudah bisa menjawab dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kami juga menyembah Allah. Maka kalau kamu mengatakan Allah itu adalah Yesus atau Allah itu punya anak Yesus, maka kamu kafir. Kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah, walaupun kamu mengatakan Allah atau Allah. Gitu ya. Bisa memahami? Jadi itu keyakinan kita. 3, pertama menciptakan, yang kedua yang memberi rezeki, yang ketiga yang esa. Yang esa atau yang tunggal. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, menduakannya tidak mau, meninggalkannya tidak mau, dan lebih dari itu apalagi dia tidak akan. Paham ya? Makanya kemarin saya sampaikan, kalau ingin ditanya oleh malaikat mungkar nakir jawabannya man rabbuka, jawabannya Allahu Rabbi, harus selalu bertauhid. Tidak boleh syirik. Paham ya? Jadi sudah ridho kita Allah sebagai Tuhan kita? Yakin ini? Kalau yakin harus belajar. Karena ada ayat di dalam surat Al-Muhammad ayat 19, surat Muhammad ayat 19. Ini namanya tadarus seperti ini. Ya, kalau yang ceramah ustadznya sendirian, pinter ustadznya nanti. Ini bapak-bapak pun sudah saya tunjukkan ayatnya, Qur'annya dan Qur'annya saya sama. Ya, jadi tinggal terjemahannya. Dah sudah ketemu surat Muhammad ayat yang ke-19 sudah ketemu? Surat Muhammad surat yang ke-47. Ayat yang ke-19. Sudah? Saya baca dulu ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Mari fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu
setahu saya perintah untuk belajar itu belajar la ilaha illallah. Ya. Jadi bukan dilafadzkan saja tapi harus diilmui. Misalnya apa? La artinya apa? Tidak. Ilaha Tuhan. Illa kecuali Allah. Maka kita artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, terus kemarin Tuhan-Tuhan yang lain gimana? Hah? Itu apa? Al-Quran menyebut ilah dan alihah. Ya, menyebut ilah dan alihah. Artinya kita harus tahu ilah yang hak dan ilah yang batil. Ya, ilah yang hak dan ilah yang batil. Jadi ilah dalam bahasa Arab itu sebetulnya artinya dua. Artinya ada ilah yang hak dan ilah yang batil. Tapi kemudian yang lebih terkenal atau lebih masyhur itu ilah yang hak. Jadi kalau disebut ilah artinya ilah yang hak. Ini sepakat bukan? Jangan tentu. Dalam bahasa kita ada yang namanya bau. Bau itu sebetulnya ada dua, wangi dan busuk atau tidak wangi. Tapi kalau dibilang bau, apalagi orang Jawa bilang ambune, itu langsung apa? Ambune itu yang bau yang tidak enak. Padahal bau itu ada dua. Tapi kalau dibilang bau, konotasinya adalah bau yang tidak enak. Padahal bau itu ada dua. Sama seperti dalam bahasa Arab, ini hanya sekedar apa istilahnya ya masyhurnya dalam bahasa Arab. Orang kalau menyebut ilah, maka yang dimaksud ilah di sini adalah apa? Ilah yang hak, ilah yang sesungguhnya, ilah yang asli. Tadi kita sudah menjawab dengan berapa ayat? Dengan Iqra, kemudian dengan Adzariyat, kemudian dengan Al-Ikhlas, kemudian kita buka lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wah, buka Quran terus ramu-ramu ini kapan pengajian? Surat Al-Baqarah ayat 163. Sudah ketemu? Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Mari. Kita di dalam baca Al-Quran itu tajwidnya harus benar. Illa artinya kecuali, ila artinya kepada. Jadi kalau membaca wa ilahukum illahu itu salah. Ya, harus membacanya wa ilahukum ilahu wahid. Terus kemudian tidak boleh membaca dengan la. La ini dalam bahasa Arab gak ada. Itu bahasa Jawa ada. La itu yang ini. Yang ada la. Seperti kalau orang adzan itu asyhadu alla, bukan Allah. Ya. Jadi kalau orang yang suka baca la ilaha illallah itu enggak tahu artinya apa. Itu yang tahu cuma orang Jawa, orang Arab enggak paham itu. Harus la ilaha illallah. Seperti di ayat ini juga wa ilahukum. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi Tuhan kita itu cuma satu, tapi namanya banyak. Ya, Tuhan kita cuma satu, tapi namanya banyak. Kemudian kalau kita ingin memperluas, kenapa kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayatnya. Di antaranya ayat kursi. Ayat kursi apa enggak? Kita baca bersama-sama ya. Karena udah hafal kan? Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la lahu ma fis samawati
Allah itu hidup, kita hidup kan? Kita sama-sama hidup, berarti kita sama dengan Allah. Ya, di sini ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hidupnya Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Makanya bapak-bapak ibu kalau mengajar ngantuk tidur itu saya senang. Berarti saya berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan Allah. Bapak-bapak ibu-ibu nggak ngantuk kita juga jadi di situ itu kita memperluas. Nah, itu kita harus hafal ayatnya, hafal, ya kan? Soalnya kalau tidak hafal ini jelas seperti yang kemarin saya sampaikan itu jangan-jangan kita levelnya baru pun ayat kursi hafal, aduh agama itu kan itu zikir paling luar biasa. Dalam sebuah hadisnya dikatakan tidak ada jarak antara dia dengan orang yang selalu baca ayat kursi setelah sholat, tidak ada antara jarak dengan dia dengan surga kecuali apa? Kecuali apa? Itu ada di situ. Kecuali apa? Mati. Makanya bapak-bapak ibu masuk surga nggak? Mana seragamnya? Ini ada seragam surga ini? Nggak ada. Di belakang ada seragam surga, Pak. Siapa yang mau pakai duluan? Loh ya apa tidak? Bapak-bapak kalau mandi nanti dipakai sarung yang paling bagus nggak? Walaupun paling bagus sarungnya nggak bakal dipakai, betul tidak? Ibu-ibu pakai mukena yang paling bagus, pakaikan mukena itu apa enggak? Pasti disiapkan pakaian seragam surga. Loh ya apa tidak? Tapi tidak ada yang pada berkenan. Bapak-bapak ibu tahu itu Sultan Turki itu topinya besar, imamahnya besar berbulu gini, tahu? Itu konon kabarnya itu kain kafannya. Jadi ditaruh di kepala itu biar ingat ini kain kafanmu sudah di kepala. Makanya mereka berani mati. Kalau kita lewat kuburannya lebih. Nah, kan gitu kan. Nah, cuman ini penyakitnya manusia. Kita buka dalam surat Shofat ayat 35-36. Surat As-Shofat. Surat As-Shofat itu ayat yang surat yang ke-35 As-Shofat. Surat As-Shofat 37. Ayat yang ke-35 dan 36. Ini yang nyatet beruntung ini. Yang tidak nyatet ya nanti ulangi lewat rekaman. Sudah? Ayat 35 dan 36. Sudah ketemu? Surat As-Shofat 37 ayatnya 35 dan 36. Tuhan kita ada berapa sih? Satu. Nah, ini ayatnya. Kita baca ya. Saya baca dulu nanti bapak-bapak ikuti. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mari. Innahum kanu julukan penyair yang gila ini siapa yang dimaksud? Ya, Nabi Muhammad itu mengajak kepada Tuhan yang banyak atau Tuhan yang satu? Maka ketika Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah, Tuhan-Tuhan kalian ini Tuhan palsu, buang, maka mereka berlaku apa? Yastakbiru. Mereka apa? Menyombongkan diri. Jadi
bapak-bapak, ibu-ibu, setiap hari itu kan kita harus baca la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir berapa kali? 100. Kalau baca 100 jin tidak nempel. Kalau nempel berarti bacanya kurang. Kalau malas baca 10. Maka pagi setelah subuh sama sholat maghrib la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau malas lagi baca minimum sekali. Nah, yang sekali itulah yang paling rajin. Ya apa tidak? Ya, kalau 100 aduh. Kalau sekali kan tidak cukup. Karena ada hadisnya. Ya. Jadi ketika mereka diajak kepada la ilaha illallah, mereka masa kita mau meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya karena ngikuti penyair gila. Makanya bapak-bapak kalau belum pernah dibilang penyair gila berarti bapak-bapak belum mengikuti Nabi. Sudah belum? Coba datang itu ke orang-orang yang ini, terangkan la ilaha illallah cair. Kalau sudah dibegitukan, nah itu insya Allah moga-moga bapak-bapak ikuti jalannya Nabi atau memang orang gila. Ya. Jadi kita sudah ridho kepada Allah SWT karena hanya Allah SWT yang layak untuk disembah. Tidak ada yang layak selain Allah. Walaupun dia Tuhan disembah oleh seluruh manusia. Nanti saya bilang 4 miliar orang sekarang kurang lebih menyatakan Isa sebagai Tuhan. Maka kita tidak boleh menghina Yesus. Dalam Al-Quran ada wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan menghina sesembahan orang itu, nanti mereka akan menghina Allah dengan tanpa ilmu. Ya apa tidak? Nah, dulu saya masih kayak gitu, sekarang sudah tobat. Kamu mengampuni saya. Karena apa? Mereka pasti akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira secara penjelasan seperti ini sudah jelas ya. Berarti kita betul-betul ridho ya. Dan sebetulnya kita itu pernah berbicara dengan Allah. Benar ini? Nanti kita akan ketemu dengan Allah dan kita pernah berbicara di hadapan Allah. Betul Pak? Nah, kayak ini nanti. Kita buka surat Al-A'raf ayat 172, 173. Bapak-bapak dulu pernah berada di perut ibunya? Ingat nggak? Atau ibunya pernah berada di perut ibunya? Ingat nggak? Hah? Dulu bapak-bapak pernah di perut ibunya kan? Tapi ingat nggak? Tidak ingat. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah janji setia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu ayatnya? Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 172. Sudah? Saya baca dulu, nanti bapak-bapak ibu-ibu ikuti. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Hari ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna
mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, dan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang dahulu yang sesat? Ya, kita dulu pernah berbicara dengan Allah SWT. Ini yang menyatakan, yang menceritakan ini siapa? Allah. Yakin? Yakin tapi ragu. Yakin? Kalau orang mau sekolah yakin pasti yakin kalau yakin pasti Pak Mustaqim. Jadi kita dulu pernah berada di perut ibu kita tidak ingat. Apalagi kita dulu pernah disumpah oleh Allah SWT, lebih-lebih kita nggak ingat. Maka diingatkan dengan ayat ini. Bersyukur kita bisa ngaji malam ini, bersyukur Allah SWT turunkan ayat ini sebagai pengingat kita. Dulu kita pernah mengaku bertuhankan Allah. Ini pengakuan kita semua masing-masing atau gimana? Nah, semuanya kita masing-masing kalau mengaku anak Adam. Siapa tahu kan orang sebelah ngaku keturunan monyet, nah, kan gitu. Kalau kita anak Adam, jadi bapak ibu kita, nenek moyang kita terusnya sampai Adam. Mentoknya kan gitu. Kalau yang orang itu kan mentoknya monyet. Jadi wajar kalau ayat ini enggak. Itu doktrin yang sudah pernah kita ucapkan, pernah kita sumpahkan, diingatkan oleh Allah SWT dalam surat Al-A'raf ini supaya kita apa? Aku lali, biar tahu sumpah ya kan gitu. Paham ya? Makanya apa? Orang-orang kafir itu marah sama kita. Kenapa? Kenapa kita tidak mendakwahkan ini kepada mereka? Orang-orang mu'alaf itu ceritanya gitu berata-rata. Kalian punya mutiara, kalian punya harta yang berharga, tapi kalian sembunyikan. Tidak akan kalian sampaikan pada kami. Alhamdulillah kami nyari-nyari ketemu. Makanya Pak, orang-orang di barat itu buka pengajiannya kadang nggak kayak gini, di tengah taman terus teriak-teriak, terus dikasih brosur. Terus ada yang sekarang yang perempuan-perempuan dipakai juga, ya kan? Terus macam-macam. Itu adalah salah satu cara-cara untuk supaya apa? Supaya apa? Hah? Kita buka di dalam surat Al-An'am Surat Al-A'raf ayat 164. Al-A'raf ayat 164. Ayat sebelumnya tadi, satu halaman sebelumnya. Saya bacakan, wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Mari. Wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw
bapak-bapak dari kiamat, itu bapak-bapak ibu-ibu sudah lepas. Seperti cerita kemarin saya ceritakan Fadlan Dormatan itu, yang katanya sudah mau masuk surga tinggal sejengkal, tapi ada suara-suara yang mengatakan itu jangan dimasukkan surga ini. Kenapa? Karena orang itu mau menang sendiri, dia tidak pernah mengurusi kaumnya yang telanjang. Terbangun dia, kemudian setelah itu dia berdakwah, walaupun cuman pakai sabun, banyak orang masuk Islam. Nah, ini bapak-bapak ibu udah ngaji sama saya, banyak kali ayatnya dibacakan. Kapan kita mulai dakwah? Dakwah itu, ya, itu ngajar. Kalau tidak bisa ngajar, ustadznya ditetapkan di sini, ngajar tetangga-tetangganya, anak istrinya. Ya, insya Allah gitu ya. Saya sudah nyampaikan, monggo tinggal dicerna masing-masing. Kalau betul itu datangnya dari Allah SWT, kalau salah tadi karena keterangan-keterangan saya. Betul? Jadi monggo sekarang, kenapa mereka mengatakan itu orang sudah mau diadab oleh Allah? Allah akan hancurkan orang itu. Tapi kenapa kalian masih mendakwai mereka? Supaya apa? Ma'dziratan ila rabbikum. Karena apa? Maaf nih, saya punya tetangga kan Cina itu kafir. Itu kalau nuntut saya pada hari kiamat nggak bisa. Colin cang liong pada masuk Islam itu udah mati mereka. Saya belum sempat dakwahi gimana itu. Kalau nuntut itu barang dulu nggak pernah dakwahi saya dia. Malah saya ke gereja di Cibina saya. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita. Kalau kita tidak bisa ngajar, cari ustadznya suruh duduk. Anak istri kita bawa untuk pengajian. Ya, siap? Soalnya nanti kalau ada yang nuntut bapak-bapak ngeri nanti. Ada yang nuntut pada hari kiamat nggak bisa apa-apa kita. Karena apa? Pengadilan di hari kiamat itu pengadilan yang tidak ada kamuflase, nggak ada manipulasi data, nggak ada cokok menyokok, semuanya adil, tidak ada kezaliman. Ya, monggo, mari kita renungkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi baru membahas satu, raditu billahi robba. Intinya apa? Kita sudah punya dalil bahwa kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Setelah panjang tadi saya sampaikan beberapa ayat, yang terakhir adalah kita sendiri sebetulnya sudah pernah ikrar bahwa Allah adalah Tuhan kita, ya. Cuman kita lupa. Maka alhamdulillah kita diingatkan oleh Al-Quran dan hari ini kita baca bersama-sama. Insya Allah besok kalau ada kesempatan yang lain kita baca kenapa kita ridho Islam sebagai agama kita dan kenapa kita ridho Muhammad sebagai Nabi kita. Mau? Ngaji itu mau? Moga-moga masih ada umur panjang dan Allah berikan ilmu kepada kita. Insyaallah sallallahu ta'ala ayaghfir lana dzunubana wa sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqika Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada kan?